Terima kasih Pak Enrico buat waktunya. Selamat pagi Bu Wijani dari Bank Permata Surabaya ya. Saya langsung mulai aja untuk share market update hari ini. Kita bicara kepada COVID-19 ya. Kita lihat dari, sebenarnya COVID-19 ini bisa dilihat dari segala aspek kehidupan yang sekarang sedang terjadi, tapi hari ini kita akan coba lihat dari investasi seperti apa. Apakah ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar atau justru jadi kesempatan buat kita. Ya. Oke. Nah, COVID-19 Black Swan or the new normal gitu ya. Next slide ya Pak Enrico. Ya. Nah, Black Swan itu apa sih teman-teman? Jadi Black Swan itu sebenarnya adalah suatu teori ya. Kalau mungkin rekan-rekan pernah nonton film Black Swan, itu sebenarnya suatu metafora ya yang menggambarkan suatu event atau peristiwa yang sangat jarang sekali terjadi, ya anomali, ya tidak bisa diprediksi dan impact-nya sangat besar. Ya, kalau misalnya rekan-rekan ingat waktu awal mula coronavirus ini diumumkan gitu ya, di China mungkin banyak orang yang agak memandang sebelah mata gitu ya, atau menganggap remeh, atau ini cuma di China. Dan mulai analis itu sudah mulai membandingkan corona ini dengan outbreak atau penyakit-penyakit yang dulu pernah terjadi. Ya, di next slide itu ada kita pernah mengalami SARS, kita pernah mengalami MERS, Ebola, ya swine flu dan sebagainya, ya flu burung. Seolah-olah history ini kembali terjadi atau sejarah ini kembali terjadi gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai krisis keuangan ini juga sudah pernah terjadi ya, krisis tahun 2008, krisis tahun 1998. Ya banyak sekali krisis atau recession, bahkan mini recession juga sudah terjadi sebenarnya ya di pasar modal kita baik di Indonesia maupun di global. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya COVID-19 ini ternyata tidak sekedar outbreak gitu ya, tidak sekedar penyakit menular biasa. Dan yang tadinya para analis itu sudah melakukan prediksi market bahwa nanti April akan kembali normal gitu ya, fatality rate itu cukup rendah gitu ya, kalau teman-teman bisa lihat di bulan Februari itu masih 2,1%, most cases hanya di China gitu kan. Semua orang bilang bahwa kalau kita tinggal di China ya don't worry, kemungkinannya lebih kecil dibandingkan kita ketabrak mobil misalnya. Ternyata tidak seperti itu gitu ya. Yang kita perkirakan bahwa pasar modal ini akan segera pulih bulan April ya, beriringan dengan musim panas di China, ternyata juga tidak seperti itu. Karena seiring berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 ini semakin lama semakin besar, semakin cepat, keluar dari China, bahkan sekarang di Amerika itu menjadi negara nomor 1 dengan kasus COVID, ya jauh lebih banyak dibandingkan China, dan sekarang korban yang meninggal sudah lebih dari 100.000 orang. Ya. Fatality rate juga sudah naik ya, kurang lebih kira-kira sekitar 4%. Ya, walaupun beberapa fakta kurang lebih masih sama memang, kalau kita lihat dari slide ini, kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini lebih banyak menyerang oleh korban yang usianya di atas 60 tahun ke atas gitu ya, untuk korban meninggal, kemudian sudah memiliki pre-existing condition, ya itu benar. Ya, tapi secara keseluruhan bisa dibilang bahwa yang kita alami saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, rekan-rekan ya. Jadi semua yang dicoba diprediksi oleh analis back at the first of 2020 gitu ya, pertama kali ini merebak, ini sebenarnya tidak sama gitu ya. Nah, baru pertama kali ada yang namanya wabah atau pandemik yang bisa menyebabkan magnitude atau impact yang sangat besar terhadap ekonomi, rekan-rekan. Seperti yang terjadi sekarang ini baru terjadi di COVID ini. Kalau bisa dibantu di next slide, ya. Nah, ini adalah slide yang pernah di-share oleh salah satu analis waktu bulan Februari, di mana ia mengatakan setiap outbreak itu akan diikuti dengan rebound di market yang cukup lancip. Artinya market itu pada saat terjadi pandemik itu memang turun sangat signifikan, seperti yang terjadi sekarang, tapi rata-rata hanya terjadi 3-6 bulan, kemudian market itu akan rebound dengan sangat signifikan. Ini adalah daftar list indeks saham ya, rekan-rekan. Nah, kalau dilihat di sini, rata-rata penurunannya itu kurang lebih maksimum rata-rata hanya 10%.
Ya jauh dibandingkan sekarang, di mana kemarin IHSG itu, ya indeks harga saham gabungan kita sudah turun lebih dari 35%, Dow Jones juga turun lebih dari 30%, ya, dan kita sekarang dihadapkan pada kemungkinan terjadi hyper recession ya, di Amerika dan juga mungkin di Indonesia. Nah, nanti kita akan menuju ke situ. Oke, next slide. Ini adalah update kemarin ya, per tanggal 13 April, di mana sekarang sudah terjadi lebih dari 1,8 juta kasus di seluruh dunia. Dan yang tadinya coronavirus ini hanya di China, sekarang sudah hampir di seluruh negara, di seluruh dunia, rekan-rekan. Ya, ada yang bisa tebak kira-kira negara mana yang belum ada kasusnya? Ya, di sini udah saya tulis ya, hanya ada 2 negara ya. Yang pertama adalah North Korea, dan satu itu Turkmenistan. North Korea, ya kita tahu ya, agak tanda tanya sebenarnya apakah benar tidak ada kasus atau enggak. Katanya kalau yang begitu ketahuan sakit langsung ditembak mati. Ya, saya juga nggak tahu benar atau salah. Ya, tapi yang kedua adalah Turkmenistan, ini juga menarik ya. Kita juga nggak tahu apakah benar tidak ada, tapi di negara itu baru saja diadakan event yang cukup besar ya, yaitu event sepeda, ya, fun bike, yang merayakan bahwa di negara itu semuanya sehat-sehat, dan di negara itu so far itu belum ada pembatasan apapun, ya tidak ada yang pakai masker juga, semua kegiatan masih berjalan normal. Ya, jadi hanya 2 negara itu, berarti bisa dibilang semua negara itu sudah mengalami yang namanya penularan atau penyebaran kasus COVID-19, dan ini sudah menjadi tidak hanya krisis domestik, tapi bisa dibilang ini adalah global crisis ya. Oke, next slide. Ya, ini yang tadi saya bilang economic impact yang cukup besar. Ini adalah sedikit dari banyak impact ya, rekan-rekan yang terjadi. Kita bisa melihat di Indonesia apa yang sudah terjadi. IHSG itu sudah menyentuh level terendah kemarin sempat ya di 3937, itu level terendah selama 8 tahun terakhir. Artinya kalau misalnya rekan-rekan di sini invest di saham atau di reksadana saham gitu ya, 8 tahun yang lalu nggak diapa-apain, tiba-tiba kemarin bangun tidur melihat NAV-nya masih sama atau nggak berubah gitu kan, yang menghapus kenaikan 8 tahun terakhir. Kemudian rupiah juga sempat menyentuh level terendah ya, rekan-rekan di 17.000 rupiah, walaupun sekarang udah a lot better, membaik. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahun ini di Indonesia itu diproyeksikan turun, yang tadinya 5%, 5,3 bahkan sekarang itu di 2,3%. Ya, bahkan Bu Sri Mulyani kemarin sempat share untuk worst case-nya itu bisa di minus 0,4. Kemudian defisit neraca berjalan 5% ya, rekan-rekan bisa lihat juga cadangan devisa turun 9 miliar, begitu juga di global ya. Ya, di mana hal yang sama juga terjadi di Amerika. Di China minggu ini akan ada pengumuman pertumbuhan ekonomi ya di hari Jumat, yang biasanya China itu sebenarnya sudah cukup rendah pertumbuhan ekonominya di level 6%. Untuk kuartal 1 ini diprediksi minus 6%. Rekan-rekan. Jadi jauh turun gitu ya, atau diproyeksi turun. Ya, boleh next slide, Pak. Next slide, oke. Ya, ini adalah IHSG ya, bisa dilihat penurunannya kemarin sempat 37%, sebelum naik di 17,9%. Sekarang yang tadinya menyentuh 8 tahun terakhir, sekarang sudah mulai naik, ya, tapi masih di level yang cukup rendah atau murah. Saat ini ada di level terendah dalam 4 tahun terakhir. Ya, masih boleh masuk, nanti kita lihat jawabannya ya. Oke, berikutnya berikutnya ini juga Dow Jones ya, kita bisa melihat penurunannya juga sangat signifikan ya akibat COVID, minus 37%. Kemarin naiknya juga sangat signifikan 27%. Ya, ini lancip ya, rekan-rekannya yang dinamakan V-shape atau bentuknya V. Ya. Oke, tadi sedikit intro dari saya mengenai COVID. Ya, next-nya Pak, kita masuk ke challenges gitu ya. Ya, ini threat or opportunity, tapi saya lebih suka sebenarnya bilangnya challenge atau tantangannya sebenarnya seperti apa sih. Oke, next slide. Ini adalah